Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam kicau mania. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan channel Mitun 80, channel yang konsisten mengulas tentang serba-serbi dunia burung, hiburan, edukasi, serta pola perawatan setiap hari. Di kesempatan video kali ini saya akan mencoba berbagi tips dan pengalaman tentang bagaimana cara menyembuhkan penyakit snot pada burung peliharaan kita, apa penyebabnya dan bagaimana cara penanganannya akan saya ulas di video kali ini, dan semoga dapat bermanfaat bagi sobat kicau mania yang burungnya masih mengalami ataupun masih terkena penyakit snot ini. Tapi sebelum itu mohon untuk subscribe, like, share, and comment agar sobat kicau mania selalu mendapatkan info terupdate dari channel Mitun 80. Oke, langsung kita ulas ya sobat kicau mania. Jadi dalam memelihara burung seringkali kita dihadapkan dengan berbagai penyakit yang sering menyerang burung peliharaan kita. Jadi untuk dapat mengantisipasi ataupun untuk dapat mencegah agar burung peliharaan kita senantiasa dalam keadaan sehat dan prima, kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup mengenai antisipasi ataupun cara penanganan dan cara mengobati burung yang sudah terlanjur terkena penyakit, baik itu yang disebabkan karena bakteri ataupun virus ataupun karena hal-hal lainnya. Nah, di antara penyakit yang sering menyerang burung peliharaan kita yaitu penyakit snot ya. Penyakit snot ini sering menyerang baik itu burung maupun pada ayam ya. Jadi jenis unggas. Dan tidak jarang juga apabila kita menyepelekan penyakit snot ini, burung peliharaan kita dapat berakibat mengalami kematian ya. Jadi sebaiknya apabila burung kita sudah terindikasi terkena penyakit ini harus segera kita tangani dan segera kita obati agar terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, untuk penyakit snot ini sebetulnya penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang sistem pernapasan bagian atas pada burung. Jadi itu ditandai dengan biasanya keluar ingus pada hidungnya, terus mata pada burung juga berair, dan apabila sudah agak akut dapat menyebabkan pembengkakan pada kelopak mata, dan tidak jarang juga sampai timbul benjolan yang cukup besar pada area kepala, baik itu di kelopak mata maupun pada atas kepalanya. Dan hal ini harus segera kita tangani ya. Nah, kita harus segera mencari obat yang tepat dan juga cara perawatannya agar burung dapat segera pulih seperti sedia kala. Di antara obat-obatan yang sering saya pakai untuk mengobati penyakit snot ini yaitu obat yang sering digunakan pada unggas, yaitu pada ayamnya. Jadi obatnya seperti ini. Dua macam ini dapat kita gunakan, tinggal kita pilih yang tersedia di kios yang mana, apa yang ini atau yang ini. Jadi harganya pun relatif terjangkau.
Apabila tidak ada, dapat kita gunakan juga obat-obatan yang khusus untuk burung. Tetapi beberapa kali saya coba memakai obat-obatan yang khusus untuk burung, memang efeknya sedikit lambat ya. Jadi mungkin karena dosisnya yang kecil ataupun mungkin karena penyakitnya yang sudah agak berat, jadi memang diperlukan obat-obatan yang mungkin dosisnya agak cukup besar untuk dapat menyembuhkan burung tersebut. Untuk penggunaannya sendiri, karena ini bentuknya kapsul seperti ini ya, di bentuknya kapsul, tentunya apabila langsung kita masukkan ke mulut burung akan kesulitan ya. Jadi dapat kita kreasikan ataupun dapat kita gunakan yaitu dengan kita buka kapsul ini dan kemudian kita cari botol bekas ya yang sudah kita cuci bersih, bagian dalamnya juga sudah tidak mengandung obat-obatan lain. Nah, kemudian kita buka tutupnya. Ini cara penggunaannya ya, biar mudah untuk kita gunakan. Nah, kapsulnya sendiri dapat kita buka ya. Kita buka, kemudian isinya kita masukkan ke dalam botol seperti ini. Setelah kita masukkan, untuk botol ini kita masukkan 2 kapsul ya. Jadi kita ambil 2 kapsul, kita masukkan semuanya ke dalam botol ini. Kemudian botol ini kita beri yang sudah ada obatnya, kita beri air ya. Jadi dikira-kira saja airnya itu hampir penuh, jadi sampai leher. Kemudian kita tutup botolnya, kita kocok agar tercampur dengan sempurna antara obat dengan airnya. Setelah kita tercampur rata antara air dengan obatnya, dapat kita gunakan untuk mengobati burung yang terkena penyakit snot. Untuk dosisnya sendiri, untuk burung-burung kecil seperti misalnya perenjak, ciblek maupun kenari, dapat langsung kita teteskan ke dalam mulutnya sehari 3 kali dengan dosis 2 tetes ya. Jadi 2 tetes langsung kita teteskan ke dalam mulutnya pagi, siang, dan sore. Jadi 3 kali 1 hari. Dan untuk burung besar seperti misalnya murai batu, anis bata, anis kembang, dan burung lain-lainnya yang besar ya, dapat kita teteskan antara 3 sampai 5 tetes langsung ke dalam mulutnya. Tetapi apabila kita ragu untuk memegangnya, dapat kita campurkan ke dalam cepuk minuman ya. Untuk cepuk yang ukuran kecil sedang seperti ini, airnya cukup setengah ataupun 1/4 juga boleh. Nah, kita teteskan antara 5 sampai 7 tetes ke dalam cepuk ini ya. Sedangkan untuk cepuk besar juga menyesuaikan, kita kasih airnya cukup 1/4 ataupun setengah paling banyak ya. Nah, kemudian kita teteskan antara 7 sampai 10 tetes ke dalam cepuk yang besar ini, yang kemudian kita campur dengan air. Untuk pemakaiannya sendiri lebih baik kita berikan selama burung tersebut terindikasi masih mengidap penyakit snot tersebut ya. Biasanya antara 3 sampai 5 hari sudah ada perbaikan ataupun sudah ada proses penyembuhan. Dan untuk pemberiannya sendiri dapat kita hentikan apabila memang sudah terlihat burung tersebut sudah mulai aktif
dalam beraktivitas, nafsu makannya juga sudah kembali pulih, sudah mau mulai berbunyi ataupun berkicau, dan juga benjolan ataupun pembengkakan yang terjadi di kelopak matanya sudah betul-betul hilang. Jadi baru dapat kita hentikan. Dan untuk pemberiannya sendiri tiap hari harus kita ganti ya. Jadi umpamanya kita ngasih pagi, jadi paginya harus kita ganti dengan campuran yang seperti tadi. Dan usahakan air yang sudah tercampur dengan obat ini jangan terkena sinar matahari secara langsung. Jadi apabila burung yang sakit tersebut masih dijemur, sebaiknya air yang sudah tercampur dengan obat tadi kita ambil dulu. Jadi diusahakan jangan sampai terkena sinar matahari. Untuk tanda-tandanya burung tersebut terkena penyakit senot, di samping matanya yang berair, terus pembengkakan pada kelopak mata, dan juga keluar ingus pada hidungnya, burung tersebut juga cenderung kelihatan lesu dengan nafsu makan yang menurun ya. Jadi sering mengembangkan bulu dan juga sering menggosok-gosokkan kelopak matanya ke tangkringan. Dan usahakan juga senantiasa kita jaga kebersihan dari baik itu sangkar, tangkringan maupun kerodong ya. Karena hal itu apabila kita biarkan kotor, tidak kita bersihkan ataupun tidak rajin kita bersihkan, itulah yang sering memicu penyakit dari senot ini, karena kurangnya kebersihan dari sangkar, tangkringan maupun kerodong yang sering kita gunakan sebagai tempat burung peliharaan kita. Jadi di samping pengobatan juga kebersihan harus senantiasa kita perhatikan ya, agar burung merasa nyaman dan juga senantiasa dalam keadaan sehat. Jadi apabila memang kita pantau burung yang kita pelihara tidak seperti biasanya, tidak aktif beraktivitas maupun kicauannya agak berkurang, dan juga terlihat nafsu makan dan terlihat lesu, sering mengembangkan bulu, kita harus langsung mengecek apakah burung kita itu dalam keadaan sehat ataupun tidak. Jadi agar umpamanya memang terindikasi sudah sakit, dapat kita langsung melakukan penanganan. Karena tidak jarang juga hal ini dapat berisiko apabila kita menyepelekan ataupun membiarkan burung tersebut dalam keadaan sakit. Jadi sangat berisiko ya. Oke, itu saja info kali ini, barangkali dapat bermanfaat dan barangkali juga dapat dipraktekkan untuk pengobatan dari penyakit senot tersebut ya. Oke, itu saja info kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.